Satu jawaban beliau ragu. Pegang notesnya hilang. Ada yang curi. Marah Habib Abdurrahman, mana buku saya? Wah, belaga nggak tuh? Maka Habib Abdurrahman saat itu saking marahnya beliau jadi raksasa. Besar sampai makan lampu apa? Masjid Al-Azhar. Masya Allah. Lampunya dimakanin. Kata Habib Abdurrahman, mau kalian balikan notes itu atau kalian aku makan seperti aku makan lampu ini? Langsung pada takut, dibalik. Ternyata bukan sekedar alim, wali juga nih orang. Bisa jadi raksasa? Dibalikin. Habib Abdurrahman terpilih menjadi Imam Al-Azhar. Ini kisah nyata. Terdengar kisah itu kepada gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Qahir. Oh, Abdurrahman melakukan itu. Langsung ditulisin surat sama Habib Abdullah bin Husain. Ya Abdurrahman, ittaqullah. Takwalah engkau kepada Allah. Ketahuilah bahwa karamatul awliya, ya, bahwa keramat bagi para awliya seperti darah haid pada wanita. Jangan kau tampakkan di mana-mana. Dimarahin sama gurunya. Kalau kita kan keren ya. Para habaib kita nggak ada orang nampakin keramat. Maka dijawab oleh Habib Abdurrahman dengan rasa hormat, Habib, itu datangnya tiba-tiba. Saya juga nggak tahu karena saya menyelamatkan buku yang diberikan oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YSI Official. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barusan kita menyimak ada satu cerita, ada satu kisah yang konon katanya kata Habib yang berceramah itu adalah kisah nyata yang terjadi di Mesir. Salah satu Habib berubah menjadi raksasa karena marah disebabkan buku notes, buku catatan Habib itu yang diberikan oleh Rasulullah untuk dia itu, untuk Habib itu hilang, dicuri oleh orang Mesir di kala itu. Sehingga Habib ini tadi berubah menjadi raksasa. Dari kecil membesar, kemudian sangat besar menjadi raksasa seperti itu, dan memakan lampu-lampu yang ada di Masjid Al-Azhar di kala itu, teman-teman. Kalau kita analisis dengan akal sehat, 100% sepertinya memang dongeng, teman-teman, karangan yang dibuat-buat, karena ini sesuatu hal yang mustahil terjadi, teman-teman. Yang pertama, jikalah memang kisah ini terjadi di Mesir, itu sudah pasti beritanya ini meluas kemana-mana sampai ke mancanegara, teman-teman ya. Bahwasanya dulu ada di Mesir itu seorang Habib yang berubah menjadi raksasa lalu memakan lampu Masjid Al-Azhar seperti itu, teman-teman. Tapi tidak kita dapati informasi-informasi seperti itu di mancanegara maupun di nasional, teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak mungkin seorang wali Allah ini akan terhina, teman-teman. Artinya begini, ketika seseorang manusia yang awalnya kecil seperti saya ini kemudian membesar kemudian jadi raksasa, itu otomatis pakaiannya itu akan terbuka semua. Lalu otomatis nunu atau kemaluan Habib tersebut akan disaksikan oleh banyak orang, teman-teman. Kan tidak mungkin ini. Masa seorang wali Allah kemaluannya ditonton oleh banyak orang? Karena sudah menjadi raksasa, ya otomatislah bajunya terlepas semualah, celananya terlepas semualah, apa-apa yang ada di pakaiannya itu kan meledak semua karena dia telah membesar. Jadi nampaklah seluruh aurat-aurat Habib itu, teman-teman. Jadi ini mustahil terjadi cerita seperti ini. Makanya saya berpendapat ini memang 100% dongeng yang dikarang-karang, teman-teman ya. Kemudian juga setelah menjadi raksasa nanti itu waktu mengecilnya seperti apa, itu kan kita tidak tahu juga prosesnya seperti apa, ya kan. Ketika orang menjadi raksasa memakan lampu, nanti ya pasti dia akan mengecil lagi karena dia manusia. Nah ketika proses mengecilnya lagi itu kan udah nampak lagi nunuknya, nanti kemaluan Habib itu sudah nampak lagi nanti disaksikan oleh orang, karena bajunya sudah terlepas seperti itu, teman-teman. Makanya teman-teman, sekarang Kiai Idrus Ramli itu sudah mulai bersuara ya. Saya baru-baru ini melihat ceramahnya Kiai Idrus Ramli itu sudah bersuara. Itu saya menonton video Kiai Idrus Ramli ini, beliau berceramah di Rabitah Alawiyah, dan di situ beliau memberikan poin-poin penting terhadap semua umat Islam, baik dari kalangan kiai, habaib, dan para ulama. Di kalangan habaib ini, khususnya di kalangan habaib ini, wajib membuat satu wadah seperti itu, misalnya seperti Dewan Fatwa, yang misalnya nanti kalau ada
tersebar informasi-informasi yang menyeleweng dari agama Islam, yang menyeleweng dari akidah Islam. Nah, dari pihak Dewan Fatwa inilah yang akan mengklarifikasi soal cerita tersebut, teman-teman. Supaya apa? Supaya isu-isu penyelewengan akidah, cerita-cerita yang bisa merusak akidah, yang mengandung unsur khurafat, tahayul ini, itu bisa ditepis oleh Dewan Fatwa yang sudah dibentuk oleh para habaib tadi, seperti itu teman-teman. Itu adalah usulan daripada Kiai Idrus Ramli, teman-teman. Sebenarnya saya tidak ingin bercerita soal Habib ini ya teman-teman ya, karena selama ini saya juga berhusnuzon kepada para habaib kita yang ada di Indonesia ini, terutama ketika ada video-video mereka viral tentang kisah-kisah, tentang cerita kisah nyata yang tidak diterima oleh akal, itu saya tepis teman-teman. Artinya saya menganggap itu pasti video editan seperti itu, yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian di-up di media tentang hal-hal tersebut. Tadinya saya berhusnuzonnya seperti itu teman-teman. Namun lama-kelamaan saya juga timbul rasa penasaran teman-teman, karena semakin hari saya lihat di media ini semakin rumit permasalahannya ini tentang Habib ini. Kemudian saya iseng-iseng melihat ceramah video-video para Habib di YouTube ya. Kemudian saya menemukan video yang barusan kita reaction ini teman-teman, dan ternyata memang benar bahwasanya memang hampir di ceramah video-video para Habib ini ada kisah-kisah yang menurut saya itu lebih kepada dongeng seperti itu, lebih kepada cerita yang dibuat-buat, yang wallahu alam saya juga tidak tahu tujuannya untuk apa, maksudnya untuk apa teman-teman ya. Namun ketika kita melihat video-video yang sedang viral sekarang itu, memang agak benar seperti apa yang netizen-netizen lain yang membahas, bahwasanya di mana ada ceramah para habaib ini, itu kerap sekali oknum ya, dalam tanda kutip di sini, oknum-oknum Habib ini yang menceritakan tentang kehebatan leluhur mereka seperti itu. Dan itu saya akui memang di saat saya iseng-iseng mendengar ceramah-ceramah para Habib ini, memang itu saya dapatkan teman-teman. Saya dapatkan terlalu sering mereka ini seperti apa ya, mengagung-agungkan, membesar-besarkan daripada pendahulu-pendahulu mereka ini dengan cerita-cerita yang saya pribadi melihat itu seperti cerita yang dikarang-karang sendiri seperti itu teman-teman. Seperti kisah-kisah yang dibuat sendiri. Terkesan sama saya seperti itu teman-teman. Wallahu alam apakah itu benar atau tidak teman-teman ya.